belum semangat ya, masih ada yang ngantuk ya, nyender-nyender ke temennya, bisik-bisik ini siapa yang ngomong di depan ini ya. Boleh sekali lagi kita cek semangatnya sebelum kita mulai talk show, bisa ya? Oke, kalau misalkan di FAI Fakultas Agama Islam ini ada yayasannya nggak? Ada. Apa? Panjang sekali ya. Masa FAI Unsur 2025. Taruh untuk tumbuh bersama untuk maju. Boleh kita cek dulu ya, sebelumnya supaya nggak training banget ya, Kak Wi dan Bang Ilham ya. Oke. Jadi kalau misalkan aku bilang masa ta'aruf FAI Unsur 2025, teman-teman udah tahu jawabannya apa? Untuk maju ya, masih lihat-lihat ke flyer ya, masih lihat-lihat terang di depan ya. Oke, sama-sama boleh ya, yang cowok juga ya. Yang cowok bisa ini, yang cowok mana nih yang mas-tawang ini? Oke, 1, 2, 3. Masa tahun 2025. Oke, unsur. Oke, boleh cukup tangan yang termulia untuk kita semua. Ini sudah semangat-semangatnya seperti ini ya, walaupun ya gimana gitu. Oke, sebelum kita mulai, aku mau perkenalin diri aku dulu, walaupun udah diperkenalkan sama MC tadi ya, Bang Rofi dan juga Kak Safa. Oke, aku Roberta Ladenia dari program studi perbankan syariah. Jadi di sini ada dua moderator dua narasumber ya, yang sangat luar biasa. Ada yang udah kenal sama narasumber yang di depan? Belum? Aduh, tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Oke, kita kenalkan dulu yang satu-satu. Di samping aku, di sini ada Bang Ilham ya, Muhammad Ilham Firdaus. Ada penggemar Bang Ilham di sini? Kecil suaranya ya, malu-malu kucing ya. Ada di sini yang kenal sama Bang Ilham? Nggak ada. Udah saya Instagramnya mungkin bisa consulting narasumbernya dilihat di flyer FAI Unsur, mungkin ini narasumber kita gitu ya. Oke, Bang Ilham ini sekarang di Binawa ya Bang ya, sebagai staff. Oke, staff Binawa Unsur. Jadi Bang Ilham ini juga alumni dari Pendidikan Agama Islam dan juga banyak sekali prestasi-prestasinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau masuk UDS, Unsur Debating Society, nanti tahu nanti Bang Ilham ini track recordnya apa sebagai debater gitu. Kebetulan kita juga sama ya Bang ya, dari UDS, jadi kami berdua dari Unsur Debating Society. Jadi boleh nanti dilihat-lihat ya UKM UDS-nya. Oke, di samping kita ada kakak cantik ya, sempurna sekali ya, dari atas sampai bawah gitu ya, selalu tersenyum dengan smile eyes-nya. Iya, oke. Ini kakak ini ada tahu udah masih single atau udah taken? Ya, jadi cowok-cowok ini udah ada satu ya, jadi tidak bisa lagi berkenalan BMBM gitu ya. Jadi di samping Ilham ya ada Kak Bella Safira ya, salah satu alumni juga dari Fakultas Agama Islam program studi manajemen bisnis syariah. Dan tentunya Kak Bella ini nggak kalah dari Bang Ilham, banyak sekali prestasinya. Siapa yang tahu prestasi Kak Beli? Ada yang tahu? Nggak ada ya, jadi harus tahu. Jadi Kak Beli ini salah satu duta genre ya, duta genre Sumut 2022 ya, luar biasa sekali. Jadi narasumber yang di depan ini bukan narasumber yang sembarangan ya, kita undang yang pasti diseleksi dulu nih dari FAI gitu kan, siapa narasumber yang cocok untuk masalah-masalah di FAI Unsur 2025. Boleh dong sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling mulia untuk dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, ini kita langsung saja atau gimana Kak Beli? Boleh. Siapa dulu yang ngomong? Sweet dulu? Boleh. Bebas. Yang lain mau siapa? Yang lain mau siapa nih dulu? Bang Ilham dulu atau Kak Beli dulu?
Tadi katanya gitu. Oh, oke. Abang Ilham. Oke, tadi saya Safira dipersilakan. Bebas aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat semuanya? Aduh, kita cek semangat dulu boleh ya? Boleh. UMSU. Maskapai UMSU tahun 2025. Oke, tepuk tangan dulu dah. Ini kita mau ngobrol-ngobrol aja ya Kak Robi ya. Oke, kita ngobrolin apa aja nih Kak Robi kira-kira? Dari Kak dulu ada. Mungkin kita lebih ke cerita-cerita ya teman-teman yang berbagi pengalaman seputaran bagaimana berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lebih spesifiknya mungkin nanti kalau misalnya Bang Ilham akan berbicara tentang program studi pendidikan agama Islam. Nah, nanti dari segi saya dari program studi manajemen bisnis syariah. Jadi sebenarnya teman-teman di sini kita mau ngobrol-ngobrol sharing season aja biar nggak tegang-tegang ya. Jadi gimana sih rasanya berkuliah di UMSU jurusan manajemen bisnis syariah tapi saat ini bekerjanya di bidang ilmu komunikasi gitu. Jadi banyak orang yang menyangka saat ini kalau misalnya orang ketemu saya ya teman-teman ya, oh dulu kuliahnya di ilmu komunikasi ya, oh di FISIP ya gitu. Jadi orang nggak akan menyangka kalau saya itu anak Fakultas Agama Islam. Padahal mukanya udah adem banget ya teman-teman ya. Kayak maksudnya ciri-ciri kayak mahasiswa Fakultas Agama Islam yang sangat-sangat adem, ayem gitu kan, kayak Masya Allah banget, idaman gitu ya, yang idaman mertua gitu ya, yang bakalan cocok banget nih jadi suami dan istri yang idaman gitu ya. Tapi orang menyangkanya saya jurusan ilmu komunikasi Fakultas Agama Islam. Kenapa? Kenapa gitu Kak Robi? Karena mungkin bagus public speakingnya ya, dilihat dari gerak-geriknya ya kan, retorika, akademik mungkin ya, atau mungkin dari track record kamu sebagai MC. Yes, benar banget teman-teman. Jadi saat ini saya bekerja di Biro Humas Protokoler UMSU. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ingat kemarin yang hari pertama saya, mana suaranya? Masih ingat nggak? Fakultas Agama Islam mana suaranya? Masih ingat? Masih ingat beberapa. Kayaknya abang-abangnya nggak ingat ya? Iya nggak inget karena mungkin semalam itu udah kecapean ya kan, udah ngantuk, udah pengen pulang aja bawaannya gitu. Jadi saat ini saya bekerja di Biro Humas Protokoler UMSU yang mengelola setiap acara yang ada di UMSU, berinteraksi dengan mahasiswa UMSU tentunya kalau misalnya mengadakan acara di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentunya pekerjaan secara spesifik adalah sebagai Master of Ceremony. Makanya orang mengira saya itu adalah berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nggak nyangka kalau misalnya ternyata Fakultas Agama Islam. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Kak Dewi. Benar. Gitu. Jadi teman-teman di sini ada yang punya hobinya suka di bidang public speaking nggak? Jangan malu angkat tangannya. Ada. Pernah jadi apa kakak? Pernah nge-MC kira-kira? Pernah di acara apa sayang? Oke. Oh, naik IPM gitu. Nah, benar pasti banyak juga ya pengalaman. Kalau teman-teman yang abang-abang ganteng dari sebelah kiri saya pernah yang menjadi MC nggak kira-kira? Ada? Kayaknya malu-malu ya. Atau yang suka jadi berpidato gitu kira-kira ada nggak? Atau ada yang pernah memenangkan perlombaan pidato? Ada teman-teman? Atau pengen jadi kayak Najwa Shihab, punya kemampuan public speaking yang bagus? Pengen semuanya? Pengen. Nanti boleh gabung di MC UMSU, atau enggak nanti kita boleh sharing bareng-bareng tentunya bareng Kak Robi juga di MC UMSU. Nanti kita belajar gimana sih menjadi MC yang baik sesuai dengan SOP di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara gitu Kak Robi. Nah, ngomong-ngomong nih soal prestasi gitu kan, tadi udah disebutkan Kak Robi sebagai Duta Genre Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Tidak menyangka dari jurusan Fakultas Agama Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah yang berbau tentang
manajemen, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita membuat bisnis yang inovatif kayak gitu kan, nggak terpikir gitu, tiba-tiba kayak bergabung aja tuh di salah satu UKM yang ada di UMSU, tiba-tiba dengan persiapan yang matang, persiapan materi dan lain-lain, jadi seorang duta genre Provinsi Sumatera Utara. Saya sangat beruntung berada di Fakultas Agama Islam karena dengan prestasi yang saya miliki teman-teman, saya sangat diapresiasi oleh Fakultas Agama Islam dan juga UMSU. Nggak kebayang dan nggak mikir panjang tuh kalau pas waktu mendaftar sebagai duta genre gitu ya, mendaftar nih masih menjadi calon finalis gitu kan, daftar kayaknya gimana ya, didukung nggak ya, sempat mikir-mikir kayak gitu. Tapi saya yakin dengan keberadaannya UMSU, melihat banyak prestasi Kak Robi dari mahasiswa-mahasiswa UMSU lainnya, kayak oh ternyata ini pasti kalau misalnya saya bisa nih, selain membanggakan untuk diri saya, namun saya bisa juga membanggakan untuk Fakultas Agama Islam sendiri. Nggak nyangka-nyangka teman-teman, dengan adanya prestasi itu muka saya bisa terpampang nyata di depan Fakultas Agama Islam. Spanduknya besar banget. Jadi kayak saya, oh oke. Ternyata dengan kita berprestasi, kita bisa dihargain dan diapresiasi nih. UMSU dan juga Fakultas Agama Islam merupakan tempat yang tepat buat kalian bisa terus mengembangkan prestasi kalian, mengembangkan minat dan bakat kalian untuk bisa berprestasi. Karena apresiasinya nggak main-main ya kan Kak Robi. Kak Robi sendiri pernah ikut kejuaraan-kejuaraan lain kira-kira? Kalau aku sih dalam dunia debat ya Kak Wi ya. Karena juga dari semester 3 juga, selain dari MC UMSU juga mengikuti perlombaan ajang debat gitu kan dari UDS sendiri. Jadi kalau misalkan kita menang nih ya, juara 1, juara 3 aja, itu tuh kita udah dikasih privilege berupa diskon BPP. Benar. Jadi memang nggak main-main kan dari segi kayak apa ya namanya, tali asi dalam bentuk beasiswa gitu teman-teman. Terus nanti ketika wisuda, jadi saya karena kemarin menjadi seorang duta genre dan juga magang bersertifikat, saat wisuda saya itu mendapatkan selempang wisudawan berprestasi, dan itu sangat membanggakan teman-teman. Nggak semua wisudawan, dari 3.000 wisudawan itu hanya berapa puluh atau nggak sampai 100 deh di periode itu untuk mendapatkan selempang berprestasi. Jadi sangat membanggakan sekali. Jadi harapannya nih buat maba FAI UMSU yang bergabung bersama kita ya Fakultas Agama Islam setahun ini, harapannya bisa terus berprestasi, terus gabung di UKM yang ada di UMSU. Di sini yang hobinya futsal ada nggak? Yang cowok-cowok mana, angkat tangannya dong. Yang oke, ada. Yang karate ada? Oke, abang sendiri ini aja. Yang lainnya kayak mana? Hobinya apa bang? Coba nih abang yang paling depan nih di barisan 1, 2, 3, 4 nih, yang lihat saya. Ini nih bang Arya. Nah ini nih abang ini. Ini abang di depan. Sampingnya. Oke. Nah mau tanya dengan bang siapa? Bang Habibi. Dari program studi? Pendidikan Agama Islam. Bang Habibi hobinya apa? Saya bermain game. Oke, it's okay teman-teman. Karena bermain games itu gamenya apa? Roblox, Mobile Legend, Mobile Legend. Nah dari Mobile Legend itu mungkin nanti Bang Habibi bisa ikut kejuaraan ya. Kayak di Binoa sering ada apa bang namanya? UICC. Itu diikuti untuk mahasiswa atau siswa aja? Untuk umum. Jadi nanti bisa untuk mengikuti kejuaraan seperti itu. Apa namanya ya? Nama perlombaannya ya? Mobile Legends ya. Sport apa gitu? E-sport. Apa bang? MPN. Oh MPN apa tuh? Turnamen namanya. Oh turnamen, berarti turnamen untuk games ya, Mobile Legends dan lain-lain. Ya nggak apa teman-teman kalau misalnya hobinya di bidang main game dan lain-lain. Selagi itu positif gitu ya teman-teman. Selain itu ada lagi nggak hobinya apa? Mungkin suka renang atau nggak bisa nyanyi? Ada nggak di sini yang bisa nyanyi? Ada yang bisa nyanyi nggak di sini? Ada siapa? Mas Tawan atau Mas Tawati? Mana coba angkat tangannya? Coba angkat tangannya, tunjukkan dirimu. Tunjukkan kesannya Mas Tawati bisa nyanyi. Iya, ini kayaknya pada malu-malu semua ya. Iya, pada malu-malu semua Kak Robi. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti kegiatan atau enggak unit kegiatan mahasiswa yang ada di UMSU, banyak sekali kayak di depan kita nih.
ada tapak suci, ada teater sisi, terus juga ada menwa. Jadi bisa dipilih sesuai minat bakat kalian. Atau pengen duta genre kayak saya dan Bang Rofi? Bang Rofi mana? Nah, Bang Rofi ini duta genre Kota Medan tahun berapa, Bang? Tahun 2022? Oh iya benar, oh, ternyata saya di provinsi, Bang Robi di Kota Medan. Iya, jadi Bang Robi tahun 2022 tingkat Kota Medan. Kita berdua berasal dari UKM yang namanya Pusat Informasi Konseling Mahasiswa Syahada UNSU. Jadi itu UKM-nya di bawah naungan dari BKKBN. Tahu nggak BKKBN? Tahu? Ada yang tahu? Yang KBKB itu? Tahu nggak? Yang 2 anak lebih sehat. Tahu? Tahu. Nah, kami berasal dari situ teman-teman. Jadi fungsinya dengan adanya duta genre itu sebenarnya untuk mensosialisasikan nih Kak Robi kepada rekan-rekan sebaya, teman-teman sebaya remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah tentang persiapan kehidupan berkeluarga. Emang teman-teman, menurut teman-teman penyiapan kehidupan berkeluarga itu kapan sih harus disiapkan? Kenapa? Apa? Pas kapan? Tamat kuliah. Terus ada lagi nggak? Menurut kalian kapan nih kira-kira penyiapan kehidupan berkeluarga harus disiapkan? Coba angkat tangannya deh yang mau ngomong, kasih mic Bang Arya. Oke, kapan teman-teman? Itu ada kakak cantik di belakang. Apa ya, baru bahas lagi ya? Singgung tentang yang gitu Pak. Juga dari seniorship. Oh oke, siap. Termasuk. Ya, jadi untuk tingkat persiapan itu kalau dari saya pribadi itu mulai dari saat ini Kak. Nah, karena kan kalau kita siapkan dari ketika kita mau menikah gitu ya, itu nggak cukup waktunya gitu. Jadi ya mulai dari sekarang. Nah, sambil kita belajar, sambil kita mencari pengalaman gitu. Nah, sembari kita sambil belajar, nanti ketika kita sudah menemukan jodoh gitu ya, kita menikah, kita bisa menerapkan yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari, gitu kan? Yes, bener banget teman-teman. Jadi dari sekarang, nyiapkan tepuk tangan dulu dong untuk Kak siapa namanya? Siapa namanya? Kakak siapa? Naisya Kak. Kak Naisya, luar biasa sekali benar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bahas terkait penyiapan kehidupan berkeluarga nih Bang Ilham dan Kak Robi, mulai dari remaja teman-teman. Jadi jangan merasa ini pembahasan yang belum siap untuk dibahas. Kita belajar bagaimana hal untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Ilmunya, kita siapkan mentalnya, dari kesehatan reproduksinya, bagaimana nanti kita ketika memiliki anak, berapa sih yang direkomendasiin BKKBN, 2 anak lebih sehat, kalau lebih nggak apa-apa teman-teman, asal kita merasa sanggup untuk membiayai sampai dia berkuliah gitu. Nah, balik lagi nih, dengan prestasi yang saya miliki, tentunya saya itu dibentuk dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya dulu menjabat tahun 2019-2020 kalau nggak salah, saya udah inget-inget lupa ya karena udah lama banget demisionernya teman-teman. Itu terakhir menjabat sebagai Wakil Bendahara 3. Sebelumnya waktu masih kader baru, masih di BPO ya namanya ya Bang Ilham? BPO di SPM, lalu lanjut lagi di Sekdit SPM, Sosial Pemberdayaan Masyarakat. Kalian tadi udah kenalan belum sama kakak-kakaknya? Udah semalam. Udah apa belum? Udah tahu banyak ya tentang bidang-bidang yang ada di IMM. Nah, jadi kalau kata Malaka terbentuk, lalu terbentuk. Jadi saya dibentur-bentur dulu di IMM. Jadi maksudnya bentur-benturnya bukan yang gimana-gimana ya teman-teman. Memang disiapkan mentalnya, dilatih benar-benar untuk mempersiapkan bagaimana bisa menjalani kehidupan yang lebih berat lagi di depan untuk bisa siap bersaing. Melatih public speakingnya juga dari sini. Saya sering dilibatkan gitu teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di IMM ini. Jadi sangat bermanfaat ketika kita bisa bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Itu sih. Kalau misalnya Bang Ilham gimana nih dari segi sudut pandang Bang Ilham yang saat ini, kok jadi saya yang jadi moderator ya, udah terbiasa menjadi MC dan moderator ya.
masyarakat ya. Betul gitu. Mungkin Bang Ilham deh boleh bagi pengalamannya ketika ber-IMM bagaimana gitu ya. Oke. Mungkin adik-adik karena mungkin cuaca panas juga ya, jadi agak sedikit gerah, tapi nggak apa-apa. Meskipun cuacanya panas, tapi hati kita tetap terasa dingin. Alhamdulillah. Kayak celang jadinya ya. Iya, it's okay, Oke, okay. nah, kita ngobrol dikit tadi udah Kak Dewi sampaikan tentang Kak Dewi ini prestasinya sebagai duta genre dan memotivasi banyak jutaan remaja dengan edukasi-edukasi yang beliau sampaikan itu. Yang tadi terutama tentang pernikahan dan lain sebagainya. Dan itu melalui rintisan Kak Dewi selama berkuliah di UNSU ini, khususnya di Fakultas Agama Islam. Nah tadi Kak Dewi juga sampaikan kalau Kak Dewi itu juga kader IMM 5, pernah menjabat di terakhir kali sebagai Wakil Bendahara 3 ya Kak. Nah gitu. Jadi apa mau nyambung tentang IMM-nya itu tadi. Jadi kalau adik-adik dari Mas Tawan dan Mas Tawati udah kenal sama Abang atau udah pernah lihat, sudah nih, udah pernah lihat Abang belum? Belum? Belum pernah. Jadi sekarang ini ya siapa? Sebelumnya, ini kan dari Abang nih kan. Sebelumnya apakah udah pernah lihat Abang? Udah, yang bilang udah itu di mana lihatnya? Di mana? Di Kedai Kopi. Di Oh, Instagram. Wih, di stalking. Oh, siapa? Nama Instagram aja abangnya agak payah kok bisa ada dapet ya. Oke, nah jadi abang baru aja alumni di FAI UNSU tahun 2024 kemarin wisuda. Nah, jadi abang itu menjabat sebagai sekretaris umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tahun 2023 dan tahun 2024. Yang abang hari ke kalian adalah bukan abang mendapatkan jabatan pada saat itu bisa ber-IMM. Enggak, bukan itu yang abang sampaikan. Yang pertama yang abang sampaikan adalah pertama di sini kalian coba lihat ada abang-abang lagi moto. Tuh, namanya Bang Izam. Coba kalian lihat di sebelah kiri itu Bang Izam, coba sama mereka halo. Halo, hai gitu. Halo. Ini yang pertama, contoh pertama. Beliau ini kader IMM, tapi hari ini sedang latihan fotografi. Abang nggak bilang dia sedang fotografi profesional, tidak. Tapi dia sedang meliput kegiatan dengan cara fotografi. Artinya apa? Dia dapat kesempatan belajar tentang foto. Yang pertama, oke? Soalnya adik-adik nih, ada yang pengen, Bang, aku pengen belajar fotografi. Dari mana jalannya? Nah, dengan IMM, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini salah satu peluangnya. Yang kedua, tadi ada nggak MC-nya? Maksudnya kayak yang MC yang bawa kegiatan ini terus-menerus 2 orang. Tahu itu siapa? Siapa aja? Siapa? Kak Safa sama Bang Rocky. Nah, kalian yang pengen itu kayak nge-MC, latihan berbicara, public speaking, salah satu jalannya itu juga dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan ada yang lain-lainnya lagi peran-perannya. Nah, artinya adik-adik ketika kalian kuliah, nanti masih banyak nih kegiatan yang pengen kalian ikuti gitu kan. Nah, itu tuh kalian nggak bisa ikut random kayak aku pengen ikut ini segala macam, enggak. Kalian harus tergabung di suatu ikatan dulu, tergabung dalam organisasi dulu. Itulah yang dinamakan IMM ataupun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalian bisa lihat sini ada abang-abang, ada kakak-kakaknya segala macam. Itulah mereka saat ini punya banyak peran, saling tolong-menolong, siapin acara dan sebagainya. Dari momentum-momentum itulah abang lahir, tadi kata Kak Dwi melalui Kang Malaka terbentuk, akhirnya terbentuk, abang bisa ngasih motivasi ke kalian. Jadi semasa kuliah, semasa abang ber-IMM, abang banyak belajar hal-hal baru. Abang bisa public speaking, salah satu contohnya seperti saat ini. Kedua, abang bisa ngekonsep acara, misalkan mau buat acara nih, bakar-bakar misalnya,
yuk kita bakar-bakar, itu harus dikonsep loh, nggak bisa sembarangan, betul nggak? Misalkan mau bakar-bakar nih, malam mingguan, bisa nggak tiba-tiba terjadi bakar-bakar? Bisa aja, cuman bakar bakso bakar jadinya beli gitu kan. Dan kalau kalian mau bakar-bakar, harus ada yang beli ayamnya, harus ada yang ungkep ayamnya, harus ada ya tempatnya, dikontrakan siapa, kos-kosan siapa. Sesimpel itu butuh konsep gitu loh. Nah di IMM ini kalian banyak belajar jutaan konsep. Kalian mau buat kegiatan seminar, kegiatan jalan-jalan, mau kegiatan master kayak gini, ini abang ini yang konsep. Kalian belajar banyak dari IMM ini gitu kan Kak Robi ya. Bahkan Kak Robi ini juga belajar MC, salah satunya banyak pulang kesempatannya di IMM. Kita banyak kegiatan nanti yang butuh MC-nya ya kan Kak Robi kan. Misalnya kayak ada kegiatan seminar, kegiatan pelatihan ini itu, butuh ada MC-nya. Nah, jadi memang peran adik-adik ketika ber-IMM ini ada banyak yang dipelajari. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ini nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kak Robi. Abang pribadi, abang sendiri di IMM ini sudah menempuh berbagai macam peran. Abang pernah menjadi MC, pernah menjadi ketua panitia, pernah juga menjadi seksi peralatan. Jadi abang yang nyari ember, yang nyari kuali, yang nyari apa lagi, garpu segala macam. Pas sudah siap acara berulangan, abang yang tanggung jawab lagi. Kita melatih, tapi nggak apa-apa. Abang menganggap itu adalah ilmu ataupun pengalaman yang melatih tanggung jawab abang. Nah, walaupun di luar daripada IMM ini melatih abang untuk sabar, untuk tabah, prestasi abang juga sedikit banyaknya juga disokong oleh IMM. Mungkin adik-adik sudah lihat ya flyernya Kak Dwi dengan prestasinya, abang juga dengan ada prestasinya. Abang saat ini aktif di dunia debat, walaupun sudah tamat, abang tetap berdebat. Seperti yang Kak Robi sampaikan tadi, jadi ada salah satu UKM namanya UNSU Debating Society ataupun UKM Debat UNSU. Abang di situ aktif sebagai debater ataupun pendebat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang alhamdulillah selama kuliah ada beberapa pencapaian. Dan pencapaian terakhir abang kemarin debat tafsir Quran bahasa Inggris di Universitas Syekh Kuala, juara 1 tingkat internasional kemarin. Nah, jadi terima kasih atas tepuk tangannya. Tapi abang mau sampaikan kepada adik-adik, kita berhak untuk berkompetisi. Setiap hidup, setiap momen yang kita lewati itu adalah kompetisi. Khususnya anak-anak Fakultas Agama Islam, kita tuh harus berani berkompetisi. Jadi jangan anggap kita tuh hanya tugasnya hanya mengaji ataupun sholat. Itu bukan lagi tugas, itu kewajiban. Harusnya kita udah khatam soal itu. Sholat, ngaji, berhijab. Nah, ini adik-adik semua berhijab, abang lihat bagus-bagus mau hijabnya. Mengaji, itu tuh bukan tugas, itu tuh kewajiban, sudah khatam. Jadi jangan lagi dianggap itu pilihan kayak aku sholat nggak ya, aku berhijab nggak ya. Itu udah khatam, harus sudah menjadi kesadaran diri. Tugas kita lebih lanjut adalah berkompetisi di dunia modern. Ada yang bisa nyanyi tadi, ada yang bisa nge-MC, ada yang jago games online misalnya, e-sport, itu nggak apa-apa ditingkatkan. Atau ada yang suka belajar bahasa asing, ditingkatin. Sehingga kita berkompetisi. Lomba yang terakhir aku ikutin itu debat Quran bahasa Inggris. Abang ada melawan berbagai universitas, dari ada Universitas Negeri Padang, Universitas Syekh Kuala, ada dari Universitas Syarif Ali, kalau nggak salah dari Brunei Darussalam. Itu lomba debat. Abang anak pendidikan agama Islam kan, abang belajar tentang Islam, tentang hukum-hukum segala macam. Tapi apakah abang bisa berdebat dengan mereka kalau abang nggak pandai bahasa Inggris? Bisa nggak? Enggak kan? Makanya itu kita anak-anak FAI harus lebih meningkatkan sesuai bidangnya masing-masing. Contohnya kayak abang, karena abang pandai bahasa Inggris, akhirnya abang bisa menjelaskan kalau kita semua itu bersaudara, nggak boleh berpecah belah antar sesama muslim. Nah, kalau abang sampaikan berdasarkan bahasa Inggris, mereka kan paham gitu kan, bahwasanya umat Islam itu tidak terpecah belah loh, kita ini semua satu gitu loh. Atau misalnya
Islam itu tidak teroris loh. Kan di luar negeri dibilang kalau Islam itu teroris segala macam. Kalau kita bilang Islam itu bukan teroris, Pak, kira-kira orang luar negeri paham nggak? Paham nggak mereka? Nah, ketika abang berdebat, abang bilang Muslim is not terrorist because Islam never teach us about how to kill people without any mistake, misalnya. Abang ngejelasin ke orang-orang, ke dunia dalam perdebatan dalam bahasa Inggris kalau Islam itu bukan teroris. Kira-kira orang di luar negeri bisa paham nggak apa yang abang sampaikan? Bisa paham kan dengan bahasa Inggris? Artinya itu, dakwah kita bisa jauh lebih luas. Meskipun kita anak PAI, meskipun kalian anak MBS, ilmu falak, PBS, PIAUD, dengan dunia modern yang kita ikutin, itu bisa kita sampaikan lebih luas lagi dakwah kita. Makanya melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, adik-adik bisa mencari nih, kira-kira aku mau belajar tentang apa ya? Aku mau gali diri aku tentang apa ya? Itulah dia manfaatnya tentang IFM. Jadi jangan berpikir dulu tentang apa ya, kayak aku mau pengen kayak KBI, aku pengen kayak Bang Ilham. Bagus dijadiin motivasi, tapi langsung aja dianalisis kayak di grounding gitu loh, IFM. Kira-kira aku bisa belajar apa di sini ya? Kan tinggal minta peran nanti. Bang, saya pengen jadi tim dokumentasi. Tadi kayak ada namanya Pak Deti, beliau ngevideo-videoin, terus Bang Hizam foto-foto, ada MC segala macam. Itulah dia salah satu manfaatnya bahwasanya IFM ini jadi wadah untuk kalian. Mungkin untuk sebagai pemantiknya ini dulu dari Kak Dwi dengan Abang. Mungkin kalau lebih pengen ngajak-ngajak adik-adik ngobrol ataupun Abang dan Kakak ngobrol lagi, boleh banget kan? Oke, terima kasih kepada Kak Dwi dan juga Bang Ilham. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan kalian ya atas pengembangan ya, pengalaman yang survive. Jadi teman-teman semua, jadi di IFM itu bukan hanya mengajarkan tentang ikatan mahasiswa Muhammadiyah aja, tentang kemuhammadiyyahan, tapi juga teman-teman juga dikasih kesempatan ya. Ketika juga dikasih kesempatan diberikan membentuk bola, jadi bolanya udah ada, tinggal bentuk aja bolanya gitu. Jadi di IFM ini banyak sekali bidang-bidangnya ya, berdoa dan Kak Dwi ya, seperti Kak Dwi mungkin terakhir kali menjadi sekjen bendahara 3, kemudian Bang Ilham sekjen gitu. Jadi luar biasa. Jadi bukan hanya berorganisasi, tapi juga berprestasi gitu. Jadi terbagi-bagi waktunya, tapi harus bisa manajemen waktu. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan ada ya yang mau berminat belajar dari berbagai UKM, mungkin dari MC, unsur, atau dari unsur di Bending Society, UDS, boleh bergabung. Dan tidak menutup kemungkinan kita dari Fakultas Agama Islam tidak mungkin tidak bisa public speaking gitu. Jadi kami aja itu bikin orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu kan, tidak terbuka gitu kan, seorang alumni Fakultas Agama Islam ya kan, program studi manajemen bisnis syariah bisa menjadi seorang MC unsur, bisa menjadi moderator dan sebagainya gitu. Dan tetap juga gitu, dari pendidikan agama Islam bukan tidak menutup kemungkinan untuk tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi tergantung kitanya, kita maunya gimana, dan tergantung niat kita maunya seperti apa gitu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin ada yang ingin bertanya, disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, boleh silakan sebanyak-banyaknya, dengan hajar aja langsung buat kita ya kan. Ini oke, kita sebelum itu boleh tanya sedikit ya tentang Kak Dwi. Kak Dwi tadi sudah menjelaskan ya mengikuti Duta Genre dan juga unsur-unsur, tentunya sangat padat sekali ya, kayak jumlahnya bentrok dengan perkuliahan gitu. Sebagai gitu kan alumni dari program studi manajemen bisnis syariah, jadi bisa mengelola waktu ya kan, sudah tahu lah bagaimana manajemen waktu. Gimana nih Kak Dwi? Menurut Kak Dwi, bagaimana Kak Dwi ya kan, seorang Kak Dwi manajemen waktu antara organisasi, kemudian mengikuti Duta Genre dan juga aktif di perkuliahan? Iya, jadi perlu digarisbawahi dulu, aku aktif berorganisasi itu udah mulai dari semester 2. Masuk MC UNSU itu dari berarti 2019 kan, 2018 akhir, 2019
awal ya, awal itu udah masuk pertengahan, udah masuk ke semester 2. Nah dari situ sudah aktif sekali mengikuti berbagai organisasi baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Di dalam kampus itu ikut apa? Yang pasti dan utama adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu berikutnya di tahun berikutnya saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan MBS, lalu berhijrah tapi tetap aktif di IMM, lalu aktif di PKM Syahada UMSU gitu. Tentunya banyak sekali kegiatan itu antara perkuliahan, terus juga latihan MC untuk bisa mengikuti program kerja dari berbagai UKM dan organisasi. Ini pasti membutuhkan trik ya, biar tidak bisa bentrok antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang berikutnya. Yang paling harus digarisbawahi untuk teman-teman semua adalah kuliah itu gimana? Kewajiban. Iya, kuliah itu wajib, kuliah itu yang utama, ya kan? Namun organisasi tetap nomor 1 juga. Atau enggak kuliah itu nomor 1, tapi organisasi itu wajib gitu. Kayak gimana coba? Intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur dan memanajemen waktu kita, teman-teman. Nah, kalau aku sendiri nih Kak Robi, gimana tips dari aku mungkin bisa diterapin nih buat teman-teman semuanya. Kita harus bisa membuat skala prioritas. Ya kan, misalnya nih hari ini kita ada ujian, tapi di jam yang sama ada kegiatan dari IMM atau enggak latihan MC misalnya gitu ya. Oke, gimana nih? Yang paling penting apa? Kayak MC juga penting untuk mengembangkan minat dan bakat yang aku miliki misalnya gitu. Atau enggak ada kegiatan nih, kalau misalnya enggak datang bahaya juga. Tentu juga kegiatan ini pasti seru, ada manfaatnya, tapi ujian harus gitu. Nah, skala prioritasnya adalah kita harus mengikuti ujian dulu gitu. Jadi kita tentukan teman-teman skala prioritas kita dulu, baru kita bisa menentukan mengatur waktunya kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah kita bisa jaga komunikasi. Komunikasi itu penting teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi nggak bisa datang ketika ada kegiatan di IMM, tapi kalian ada ganti perkuliahan atau enggak ada hal yang sangat mendesak, kalau kalian nggak berkomunikasi, nggak mengkomunikasikan hal tersebut dengan kakak, abang, atau teman-teman yang lain, ya pasti kan orang jadinya kayak, dia kemana, kok nggak ngilang, orang negatif thinking aja. Padahal ada kegiatan yang lebih penting dari situ. Jadi dikasih tahu, diinfoin, oke, aku lagi ada kelas nih kak, izin ya kak, nanti mungkin kalau misalnya nih, kelasnya udah selesai atau enggak udah selesai ujian cepat, aku segera menyusul. Jangan juga cari aman ya, kayak dijadikan alasan semuanya kayak aku mau kelas, mau ujian, padahal males ikut kegiatan, jangan gitu. Intinya dikomunikasikan. Dan terus teman-teman, kalian boleh memilih organisasi apa aja untuk bisa mengembangkan minat dan bakat kalian, tapi harus kalian pilih-pilih juga yang sesuai sama yang paling kalian sukain apa. Kalau misalnya jangan semua dimasuk-masukin, karena banyak ya bang ya, kayak Kak Robi, mahasiswa itu suka nyoba-nyoba organisasi nih, dicoba, nggak apa-apa sih teman-teman, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya udah nggak nyaman lagi, jangan langsung kayak ditinggal dan nggak peduli. Kalau bisa harus diselesaikan sampai selesai tanggung jawabnya, karena kan kita di organisasi itu juga punya tanggung jawab, bukan hanya ada keuntungannya aja kita datang ke situ, enggak. Kita kalau bisa harus bisa memberikan manfaat juga untuk organisasinya. Kalau kata orang jangan mencari apa ya Bang Ilham, kehidupan di organisasi gitu ya. Tapi kita mencari pengalaman gitu ya, menghidupi organisasi tersebut. Jangan mencari kehidupan untuk diri kita di organisasi itu gitu. Itu sih kalau tips dari aku. Jadi harus bisa membagi kegiatan. Apalagi waktu teman-teman ini jangan diikuti juga ya. Aku itu stambuk 2018 ya kan, tapi tamat di tahun 2023. Jadi agak ngaret sedikit berapa bulan gitu ya, karena saking sibuknya kegiatan di luar. Jadi setelah menjadi duta genre itu aku aktif juga di Forum Genre Sumatera Utara di BKKBN. Itu tuh keluar kota teman-teman, bertemu dengan remaja-remaja disabilitas, bertemu dengan teman-teman yang masih membutuhkan apa ya, masih membutuhkan tangan kita untuk bisa memberikan informasi. Itu tuh sehingga aku sedikit melupakan skripsiku, tapi itu jangan dicontoh ya kan. Jadi kayak oke, setelah aku melihat rekan-rekanku kok udah pada tamat semua gitu, kalau aku kayaknya ketinggalan gitu ya. Tapi dengan adanya teman-teman di sekeliling itu saling support, jadi aku bisa mengejar itu semua, walaupun cuma berapa bulan aja sih, nggak sampai bertahun-tahun dan menjadi mahasiswa abadi. Kalau misalnya jadi mahasiswa abadi nggak mungkin juga bisa lanjut bekerja gitu,
kan, pasti membutuhkan proses yang lebih lama lagi. Itu sih, kita harus bisa menentukan skala prioritas kita harus bisa menjaga komunikasi dengan organisasi dan teman-teman lainnya kalau misalnya kita nggak bisa datang. Itu dari aku. Oke, jadi harus bisa menentukan skala prioritas mana nih yang lebih dibutuhkan gitu kan. Jadi organisasi juga wajib, kuliah juga wajib ya dulu ya. Dan kita sendiri gitu kan. Dan kalau sekarang kan kita bisa buat list ya Kak Dulu ya. Bener, di catatan gitu Di ya. catatan gitu kan. Aku di mentor gitu kan. Aku dibuat alarmnya. Oh jam segini aku harus organisasi nih gitu kan. Jam segini aku masuk kelas, ada kelas ganti gitu. Dan jangan lupa komunikasi ya Kak Dulu ya. Izin ke dosennya, diberitahu baik-baik. Pasti dosen juga akan mengerti gitu ya. Oh ini anak gitu kan aktif gitu. Dan dia juga butuh survive untuk mencari pengalaman di organisasi. Makanya di UNS itu banyak sekali UKM dan juga organisasi untuk bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh mahasiswa sebaik-baik mungkin gitu. Jadi jangan mencari kehidupan di organisasi, tapi menghidupi organisasi. Benar. Gitu. Satu lagi Kak Robi, mungkin kalau misalnya teman-teman tadi terkait memanajemen waktu ya, membagi waktunya. Jadi kalau kalian misalnya ada rapat di jam 7 pagi, berarti aku harus memikirkan kayak oke, aku bangun jam berapa, aku mandi jam berapa, ya kan? Terus aku ke sana naik berapa, dan dipikirkan kayak konsekuensi yang akan terjadi, misalnya macet dan lain-lain. Jadi kita bisa menyiapkan waktu lebih lama lagi. Jadi nggak ada istilah kayak misalnya nih, apalagi menjadi seorang MC kayak aku ya teman-teman, nggak ada istilah aduh maaf ya telat tadi macet, nggak ada. Klien itu nggak mau denger kita kayak alasan apapun. Yang penting kita kasih waktu, kita harus on time. Berarti kita harus mengatur waktu kita, bangun lebih cepat, menyiapkan, apalagi cewek-cewek ya, kayak misalnya makeup lebih harus membutuhkan waktu yang lama. Jadi waktu untuk persiapan itu mungkin kayak aku sendiri 1 jam udah mandi, makeup, pakaian, kayak nyoba-nyoba sepatu, baju. Apalagi cewek-cewek ya kan, kayak ini jilbabnya cocoknya kemana ya? Aduh nggak cocok. Aduh kayaknya nggak ada baju lagi deh, kayak gitu ya. Biasanya cewek kayak gitu kan, gitu. Jadi kayak memang membutuhkan waktu yang lama sehingga kita bisa ngatur nih. Oke, berarti biar kita nggak telat, mandinya jam berapa, bangunnya jam berapa, berangkatnya jam berapa, kayak gitu. Semuanya dipikirin gitu. Benar sekali tadi. Kadang juga waktu itu ada, tapi dimanfaatkan yang scroll TikTok. Ya. Bener-bener. Iya bener. Nah, sampai ini berbarengnya cuma gara-gara scroll TikTok gitu ya. Tapi tapi bisa Tahu ya. kita Ketik out gitu. masalah seperti itu. Iya, sering ya check out di TikTok gitu ya kan. Gitu kan, sampai ketiduran gitu kan. Kalau itu ada cara mau prepare gitu. Jadi sebenarnya kita yang menentukan waktunya, karena nggak mungkin 24/7 itu menurutku banyak sekali ya Kak. Banyak. Gitu kan, jadi lebih dari cukup gitu. Walaupun banyak organisasi dan juga banyak sekali jam kuliah gitu. Jadi bisa dibagi 24/7, kan nggak mungkin kamu main HP, handphone gitu ya, HP. handphone kan terus-terusan, suatu TikTok pasti ada waktunya untuk bisa dikomunikasikan ke organisasi atau aktif perkuliahan. Oke, jadi gitu saja ya Kak Dewi. Iya. Jadi kita lanjut ya ke Abang Ganteng dan ini ya bagaimana ya. Abang ganteng Ya, dan Abang Ganteng. Kamu kan Abang ganteng dan Tapi ada 2 cewek cantik mungkin bang. Cantik juga ya. Oke, mungkin bagaimana sudah siap ya menjawab sebuah pertanyaan. ya, waktu Anda menjawab musik dimulai dari sekarang. Oke, baiklah. Tadi juga sudah banyak sekali menceritakan tentang pengalamannya di IFM. Ya kan, di IFM ini juga Bang juga mendapatkan pembelajaran gitu kan, mulai dari fotografer gitu kan, sehingga bisa diangkut oleh pembawa gitu kan, direkomendasiin gitu. Dan juga banyak sekali tentunya gitu kan, belajar bahasa asing dan juga tentunya belajar agama lah, karena dari latar belakang terbuka dari pendidikan agama Islam gitu. Menurut bagian hal ini kan, di dunia ini kadang orang takut untuk masuk lagi atau melanjutkan, karena mungkin kalau misalkan dia aktif nih hilang-hilangan gitu. Jadi gimana caranya di IFF ini kita tetap konsisten gitu, walaupun banyak sekali perlombaan mungkin dari bangunan harus latihan berat gitu kan sampai tengah malam gitu, atau harus bentrok waktunya dengan aktif perkuliahan. Jadi gimana nih Bang, tips and tricks supaya orang-orang tetap melalui IFF sampai di sana gitu, tidak hilang-hilangan.
Oke, nah jadi sebenarnya yang Kak Rodi maksud itu sebenarnya permasalahan semua kita. Jadi waktu abang pertama-tama seperti kalian ini, abang juga terpikir ketika masuk, terus sering kali banyak bertabrakan, terus apa ya, kuliahnya terbengkalai gitu kan, atau misalnya takut ada kegiatan sama keluarga jadi terhalang, segala macam, akhirnya memilih untuk ber-IFM-nya jadi mulai dikurangi dan tidak aktif. Sebenarnya masalah itu terjadi karena kita tidak berani menghadapinya. Jadinya kita memilih untuk hilang. Jadi sebenarnya yang suka menghilang itu bukan hanya laki-laki ya. Saya mengghosting itu kan kadang laki-laki. Laki-laki suka ngeghosting atau apa segala macam. Padahal niatan-niatan menghilang itu ada di setiap manusia karena kita nggak berani menghadapi masalah tersebut. Maka kalau dari abang, adik-adik semua, jadi sebelum kalian jauh melangkah di perkuliahan, ikut organisasi, ikut ini segala macam, semua yang udah kalian pilih itu dihadapi, gak apa-apa, itu harus diambil. Konsekuensinya memang banyak, tapi gak apa-apa, harus diambil aja. Cuma yang membedakan adalah jangan sampai kalian meninggalkan yang udah kalian pilih itu tanpa pertanggungjawaban. Misalnya, abang sudah memilih IMM, abang sudah memilih UKM yang lain, misalnya futsal gitu kan. Tapi sewaktu-waktu ini harus bertabrakan. Pastikan kedua hal yang abang pilih ini harus tetap berjalan meskipun abang nggak ada. Artinya apa? Kalau kalian tidak ada, bisa merusak acara, kalian harus hadir di tempat itu. Artinya maksud abang? Jadi meskipun kalian harus meninggalkan suatu kegiatan, tapi pastikan kegiatan itu jalan. Artinya kalian sudah berkomunikasi, kalian sudah memastikan ke teman-teman, aku nggak bisa datang, nanti tolong ini itu ya. Terus aku nggak bisa datang, tapi aku udah siapin semuanya, nanti izin ya aku nggak bisa datang. Jadi meskipun kehadiran kalian tidak ada, tapi tanggung jawab kalian itu tertinggal di tempat tersebut gitu. Ini yang mau titipkan ke kalian. Nah yang terjadi selama ini adalah kita tuh nggak bisa, tapi memilih untuk hilang, nggak bisa dihubungin. Nah itu kan kasihan kawan-kawan yang lain akhirnya kayak sudah di ghosting, dikasih beban lagi gitu. Nah jadi coba ke adik-adik, ayo kita pergi ya ke Brastagi misalnya nih. Berapa kereta kita? Kita 4 kereta ya gitu kan, 4 kereta. Nah ternyata yang datang 7 orang. 1 orang lagi yang bawa kereta nggak datang, nggak ngabarin. Kan kasihan yang 1 orang lagi, iya aku ada kereta, jadi nggak ikut dia. Nah artinya kalau kita memang nggak bisa, setidaknya bisa dia siapin. Contohnya gini, oh aku nggak bisa ikut ke Brastagi, tapi aku pinjemin kereta ya. Atau aku nggak bisa ikut ke Brastagi, tapi aku coba cari pengganti aku ya, gitu kan. Artinya suatu kegiatan itu bisa tetap berjalan padahal kita nggak datang. Karena apa? Karena kita tetap bertanggung jawab. Nah, dalam organisasi itulah bekal utama adik-adik. Jadi jangan takut, nggak usah takut. Misalnya, bang aku pengen ikut IMM, tapi kayak kata Kak Dwi itu sering keluar kota, Kak Dwi sering ikut lomba, terus pergi ke sana kemari, nge-MC, banyak panggilan gitu kan. Jangan takut di situnya, tapi nanti akhirnya nggak bisa IMM. Enggak, abang bahkan juga nggak kalah sibuknya pada saat kuliah. Abang harus ikut organisasi, harus sambil mengajar. Abang pendidikan agama Islam, kalian anak pendidikan pastinya tentunya harus bisa ngajar kan. Abang ngajar di sekolah SD, melatih futsal, ngajar les, segala macam, semua abang ikutin. Jadi abang dari pagi ke malam, tengah malam bangun, terus ketiduran, kadang paginya bangun lagi di seluruh kesibukan. Tapi abang memastikan semua yang udah aku ambil, semua yang udah aku pilih harus berjalan dengan tanggung jawab. Jadi tidak ada bahasa kalau abang dianggap tidak bertanggung jawab. Karena kan kita nggak mungkin membelah diri kan. Kayak satu badan abang di sana, terus kepala abang di sini, kan nggak bisa gitu kan. Jadi memang yang harus adik-adik pikirkan adalah strategi dalam menjalankan tanggung jawab. Jadi di dunia modern ini adik-adik harus bisa seperti itu. Terutama mungkin cewek, khususnya ini ke cewek ya. Mungkin cowok
nggak kalah pentingnya. Cewek, kalau kalian nggak belajar dari sekarang, karena nanti terkejut ketika menjadi seorang ibu, ya Kak Dwi ya, ketika kalian menjadi ibu, itu tiba-tiba kan harus bisa sambil mendidik anak, sambil menghubungi suami, sambil bekerja, sambil berkarir, sambil masak lagi ya Kak Dwi ya, sambil milih jilbab untuk hari Lebaran, sambil semuanya. Artinya kalian bisa belajar dari sekarang. Cewek-cewek misalnya adik-adik, kalian bisa menjadi bendahara, kalian juga sambil kuliah, sambil tugas, sambil ada adik di rumah yang harus diurus gitu kan, itu harus dilatih. Jadi bukan kita menghilang, bukan kita pergi, tapi justru harus dihadapi. Ya apa, kadang harus nangis-nangis, kadang harus curhat, kadang harus nggak bisa tidur dalam organisasi, tapi itulah yang membentuk kita, itu yang membangun kita. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, terus kita nanti malah terkejut ketika dihadapkan sama situasi-situasi genting, kita kebingungan. Makanya kita harus melatih dari organisasi. Jadi gitu Pak Albi, kita memang harus menghadapi seluruh kesibukan itu dengan strategi kita sendiri-sendiri. Kuncinya adalah berani bertanggung jawab untuk menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah gitu ya. Seperti lari dari geng-gengnya. Iya. Enggak deh. Oke, teman-teman, mungkin dari semua gitu kan penjabaran penjelasan ya dari versi Kak Dwi dan juga versi Kak Ilham, mungkin ada yang menginginkan ya bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, boleh kasih mic-nya dong Bang Arya. Perkenalkan namanya, dari program studi apa? Perkenalkan, nama saya Aziza Azahra dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Oke. Izin bertanya ke Kak Dwi atau Bang Ilham terkait penyampaian materi soal manajemen waktu. Saya sekarang juga lagi survive. Amazing. Kuliah sambil kerja. Dan saya sudah mengatur waktu sebaik mungkin. Tapi untuk organisasi offline, waktu saya itu terbatas. Saya menggantinya dengan ikut workshop atau pelatihan online, dan boleh diinfoin nggak scholarship yang bekerja sama dengan UNSU, apa saja yang bisa saya coba. Terima kasih. Oke, ini kita kumpulkan dulu atau langsung jawab aja? Langsung aja Bang. Langsung aja. Ilham, boleh mungkin berkaitan dengan scholarship yang mendukung dari organisasi ya. Oke, boleh mungkin Kak Ilham, silakan. Bentar, mic-nya kasih aja dulu, mic-nya kasih aja, bangun sambil ngobrol dulu. Ya nggak apa-apa juga ada. Siapa tadi namanya? Panggilannya Aziza. Oke, Aziza dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Manajemen Bisnis Syariah MBS, berarti juniornya Kado ya, MBS. Oke, pertama mungkin ya Bang paham situasi kita berbeda, ada yang harus kuliah sambil kerja sehingga tidak bisa mengikuti organisasi. Tapi Aziza tadi sangat bagus, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Aziza. Aziza di tengah kuliah harus sambil bekerja, tapi dia mencari alternatif untuk ikut workshop online dan lain sebagainya. Nah, mungkin adik-adik yang belum sampai di titik ini boleh diambil ilmunya. Jadi kalau kita punya keterbatasan, bukan malah berhenti, tapi mencari alternatif gitu ya. Jadi tadi bagus dari Aziza ikut workshop dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Aziza tetap harus mencari alternatif lain untuk bisa tetap terlibat di organisasi kalau memang memungkinkan di tengah kerja, di sambil kuliah, ikut kegiatan yang lain. Mungkin ada beberapa hal yang memang peran Aziza itu dibutuhkan. Misalnya gini, kuliah sambil kerja, tapi Bang pengen ikut organisasi sudah nggak ada waktu. Jadi dalam organisasi itu tidak sepenuhnya tenaga yang dibutuhkan. Bisa jadi ide, bisa jadi kontribusi online, bisa jadi pemikiran, atau bisa jadi tim pengelola sosial media misalnya. Kira-kira ini yang merekam, yang foto-foto, kira-kira yang nge-upload ke media sosial, yang edit, harus di sini nggak orangnya? Menurut kalian, harus di sini nggak dia? Menurut Ziza, enggak kan? Enggak, bisa remote. Bisa? Remote. Oke, remote working, bagus ya bahasanya. Oke, dia bisa sambil di kos, buka laptop, guys kirim foto-foto Mas tadi ya, biar aku editing,
dah dia berkontribusi untuk organisasi. Bisa seperti itu. Atau dia sambil kerja, sambil kuliah terus dia bilang, aku jadi seksi humas aja lah, gitu kan, dari humas. Nanti kalau ada surat-suratnya biar aku antar kalau aku ada waktu gitu. Udah nanti dia antar tetap gitu. Jadi jangan harus ada stay di tempat tersebut. Itu yang kedua dari abang. Jadi kontribusi kita tuh ada berbagai macam alternatif. Kalau ada 1000 peran yang disediakan, kita harus mencari 1001 cara untuk dapatkan peran-peran tersebut. Nah, yang terakhir tadi tentang Aziza, bagus pertanyaan tentang scholarship ataupun program beasiswa. Abang kebetulan sedang magang di Biro Kemahasiswaan ataupun BIMAWA, itu informasi seputar mahasiswa. Yang kebetulan juga abang alumni dari FAI. Jadi mungkin dari Aziza nanti silakan follow akun Om Sumedan. Itu yang follow. Oh, Sudah. Kalau akun kemahasiswaan UMSU sudah juga. Nah, adik-adik yang juga belum follow, silakan follow. Jadi kita banyak informasi itu dari Instagram, dari sosial media itu ada banyak informasi beasiswa, kegiatan segala macam. Tunggu bahkan nomor. Yang kedua, mungkin karena abang alumni FAI, pasti abang akan juga bukan mendahulukan keluarga sendiri, enggak. Tapi karena abang pastinya bertanggung jawab untuk adik-adik semua, akan abang infoin juga ke grup-grup kita. Makanya itulah perlunya bergabung di organisasi di HMJ ataupun di IMF. Abang pasti akan infoin ke ketua umumnya. Ini ada info beasiswa, nanti silakan yang mau daftar silakan gitu. Itu dia. Terus yang lebih lanjut mungkin untuk Aziza dan teman-teman yang lain, informasi beasiswa itu ada yang terbuka dan sangat terbuka untuk umum, ada juga yang memang terbuka terbatas. Nah, terbuka terbatas ini maksudnya apa? Kadang beasiswa itu nggak mau buka terlalu banyak untuk orang-orang. Dia ada tujuan-tujuan tertentunya. Ada yang misalnya untuk orang yang berprestasi, ada yang khusus untuk orang yang kurang mampu, ada yang untuk khusus anak-anak aktif organisasi. Nah, jadi gitu-gitu. Artinya informasi tersebut dicari dengan relasi-relasi kalian, salah satu organisasi atau sosial media. Silakan follow akun-akun yang bermanfaat lainnya gitu. Jadi kalau untuk beasiswa mungkin hari ini banget, karena Azizanya turun nanya hari ini, abang nggak bisa kasih jawabannya karena ya belum ada gitu kan. Mungkin biasanya itu di tengah-tengah perkuliahan semester 2, semester 3 itu akan ada infonya gitu. Dan jangan ragu untuk tanya-tanya, ngechat, ataupun kalau ketemu di jalan ngobrol basa-basi. Jadi kalau ketemu di jalan jangan cuma negor kayak bang, misalnya Kak Dwi, Bang Ilham gitu kan, agak-agak disenggol dikit basa-basinya kayak bang ada nggak info-info gini segala macam. Nah, jadi kami teringat gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Kira-kira dari yang sisa dapat nggak dari penjelasan abang tadi? Dapat. Oke, udah clear? Jelas? Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh bertepuk tangan yang paling meriah atas Bang Ilham ya. Saya sudah menjelaskan banyak sekali dan menjawab pertanyaan dari Zida juga. Oke, ada mungkin dari Mas Sawan yang ingin bertanya? Oke. Silakan, perkenalkan diri dulu, terus dari program studi apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Wadiatul Adawiyah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya di dalam forum kali ini. Izin bertanya untuk kakak narasumber, Kak Dewi ataupun Bang Ilham. Izin Bang, di sini saya ingin bertanya mengenai planning atau rencana saya untuk kedepannya. Jadi saya itu termasuk orang yang tidak teguh pendirian Bang, ataupun suka pomo-pomoan, paham lah. Generasi sekarang ini kan suka mengikut arah, mengikut arus, apalagi teman. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya minta saran mana yang lebih baik. Saya tetap stay di satu hobi ataupun UKM, misalnya saya ketika ikut UKM, apakah tetap saya ikut UKM itu walaupun saya tidak berkembang begitu besar, atau saya mengapply UKM yang lain ataupun mencari UKM yang begitu banyak
agar saya bisa mencari jati diri saya pribadi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat sekali pertanyaannya sudah dibuat jauh hari ya. Sebelum narasumber ini masuk ya, panjang sekali ya. Oke, mungkin dari Kak Dwi boleh menjawab. Ya, terkait FOMO ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita boleh FOMO asal yang positif. Soalnya saya sama Bang Ilham aja lagi FOMO pedal ya Bang ya. Jadi kita belum ketemu waktunya untuk main pedal. Jadi nggak apa FOMO-FOMOan untuk yang memang positif dan olahraga teman-teman yang sehat dan itu positif, it's okay gitu. Nah, untuk apakah kita harus bisa berfokus? Apakah harus berfokus pada satu hobi saja atau harus lain-lain? Menurut saya it's okay. Siapa hobinya apa aja juga nggak apa-apa. Kalau misalnya banyak, mungkin Bang Ilham suka hobinya apa Bang? Hobinya main futsal. Main futsal, tapi tiba-tiba FOMO mau main pedal, nggak apa-apa. Mencoba hal baru selagi positif. Kalau siapa tadi, sorry namanya? Nama saya Arifin Abdillah Nasution dari program studi pendidikan agama Islam. Oke, panggilannya apa? Arifin Kak. Arifin. 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 Oke. Nah, Arifin hobinya apa? Kalau untuk hobi lebih ke suka kepemimpinan dan public speaking dan mengikuti organisasi-organisasi yang menurut saya itu bisa menyalurkan aspirasi saya sendiri Kak. Oke, banyak banget ya. It's okay. Tepuk tangan dulu dong untuk Arifin ya kan. Udah banyak banget hobinya, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus fokus satu hobi saja. Tapi kalau pengen lebih ahli lagi, Arifin lebih mendalami lagi, mungkin bisa lebih fokus ke satu aja. Tapi kita nggak apa-apa untuk mencoba hal-hal baru, ya kan, hobi-hobi baru yang misalnya Arifin sukai, suka menyanyi. It's okay, latihan menyanyi, mengcover lagu, suka dengerin lagu dan lain-lain. Misalnya kayak tadi saya FOMO pedal, mau nyobain pedal nggak apa-apa. Kemarin saya FOMO lari gitu kan, ikut lari, ikut event run sampai 5 kilo, 10 kilo, nggak apa-apa diikutin selagi itu positif. Jadi nggak mesti satu bidang hobi saja, tapi ketika ingin lebih spesifik lagi, lebih profesional lagi, boleh dipilih salah satu yang paling Arifin sukai dan paling Arifin bisa. Nah, sehingga hobi itu bisa diselamin lagi, bisa dikembangkan lagi, mencari informasi-informasi lebih banyak lagi terkait salah satu hobi Arifin itu tadi. Nah, kalau misalnya nih bergabung di ikatan organisasi apapun gitu ya kan, yang memang di dalamnya mungkin Arifin kurang nyaman, kurang menemukan hobinya gitu. Kembali lagi yang dibilang Bang Ilham tadi kan, ketika kita udah menyelami di dalam itu, kita harus bisa bertanggung jawab hadapi sampai selesai. Lalu ketika kita ingin mencari lagi tempat baru lagi, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan tiba-tiba hilang, ngeghosting aja. Suka nggak Arifin digostingin? Enggak kan, gitu juga kalau misalnya teman-teman di organisasinya. Jadi nggak apa-apa dicari kesempatan-kesempatan yang lebih banyak lagi, hobi-hobi baru lagi, pengalaman yang lebih seru lagi di tempat yang baru, nggak apa-apa. Tapi ya satu, harus bisa berkomunikasi dengan baik, terus dihadapi, tanggung jawab. Jangan kayak ditinggalin aja gitu kan, kayak oke, aku nggak suka, udah aku tinggalin aja, kayaknya nggak bisa nih mengembangkan diriku. Jangan, kita jalani dulu, kita hadapi, tanggung jawab sampai selesai, ya kan, baru kita cari lagi tempat yang memang, oh ini tempatnya kayaknya sesuai sama aku, oke lanjutin di situ, gitu ya Arifin. Atau mungkin Bang Ilham ada mau ditambahkan kira-kira? Sedikit aja, mungkin Kak, tadi Kak Dewi udah sangat jelas sampaikan ke Arifin. Kalau dari Abang pribadi, kalau mau fokus setelah temukan kayaknya aku berpotensi besar di sini nih, baru aku fokus. Tapi hari ini Arifin silakan cobai berbagai hal, karena kita nggak tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Kalau kita langsung fokusin di awal, ternyata kita nggak bisa maju di situ, kan sayang gitu kan. Makanya kalau adik-adik ingat masa COVID-19 dulu, ingat masa COVID-19, tahu kan? Apa yang paling menyedihkan di situ? Apa coba? Ojek online. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi oke, banyak yang meninggal, kita berduka pada saat itu. Tapi lihatlah, semua orang tiba-tiba berubah. Tidak ada yang harus fokus di satu hal. Kenapa? Ketika COVID, seluruh pedagang tutup, dia harus menjadi ojek online. Karena COVID
tiba-tiba semua guru berhenti menjadi pedagang online, tiba-tiba menjadi konten kreator. Makanya sekarang banyak konten kreator kan gara-gara COVID. Itu dia. Cukup hal tersebut menjelaskan ke kita kalau kita tuh harus bisa banyak hal. Setelah itu ketika kita pengen fokus satu hal baru silakan gitu. Jadi adik-adik mau ikut organisasi, belajar MC segala macam, ikuti semua tuh. Tapi kata kuncinya tadi Kak Dwi juga ada bilang, yang penting tanggung jawab. Karena kalau kita nggak tanggung jawab sendiri, ya jalan itu nggak kebuka nanti ke depannya gitu. Jadi semuanya cicip-cicipin sampai kita ketemu apa tuh namanya, udah klop gitu, udah kayak match itu sama hal tersebut, baru kalian bisa nentuin diri. Bang, kayaknya aku fokus nggak ya di sini gitu. Tapi untuk saat ini bahkan abang sendiri aku masih nyobain berbagai hal kayak Kak Dewi tadi. Ini hari ini abang sedang pengen nyobain padel. Padel. Tahu kan? Tahu padel nggak? Tahu. Abang udah bisa berenang. Abang udah pandai berenang 4 gaya. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya apa satu lagi? Gaya batu. Kayak dolphin atau kubu-kubu itu abang nggak bisa, pada belajarnya di sungai. Dulu abang waktu kecil tinggalin samping sungai. Main bola abang bisa, badminton bisa, volley bisa, segala macam. Itu karena abang coba-cobain semua, tapi nggak jago ya. Hari ini lagi FOMO-nya padel, abang mau pengen cobain, gitu-gitu. Jadi MC juga yang agak dulu, abang kan ini MC semua, tapi banyak kesempatan ditawarin IMM, juga ditawarin, sering juga ditawarin kampus. Abang MC abang coba, siapa saya latihan siang malam, abang latihan, abang cobain. Padahal aku nggak fokus di MC, tapi abang tahu kesempatan abang cobain. Bahkan terakhir kali abang MC kemarin gimana nggak sih? Ada yang nampak nggak? Nampak harusnya. Ada yang nampak? Ah masa? Ini laki-laki nggak ada yang nampak kayaknya. Iya. Ada nampak nggak abang MC? Gak ada, itu ada yang enggak, itu kata cewek. Berarti kalian nggak ngeliatin gimana? Iya. Terakhir kali aku MC itu kemarin wawancara mahasiswa internasional itu. Itu abang ambil, padahal abang nggak ahli di bidangnya, tapi abang coba kesempatan ini, abang pengen belajar, abang terus pengen belajar, abang latih. Itu latihannya itu pagi ke sore loh itu, sampai malam abang latihan juga depan kaca, abang rekam, itu abang latih. Gimana sih biar hidup segala macam gitu, kurang lebih gitu Kak Robi. Jadi saat ini cobain aja dulu semua gitu. Iya benar, pokoknya cobain aja. Terus kalaupun misalnya kalian ngerasa apa ya, kayak aku pengen nyobain hal baru deh kayak gitu kan, nggak apa-apa, cobain aja ya Arifin ya. Jangan malu-malu dan jangan kayak ngerasa kayaknya sulit deh, jangan, dijalanin aja dulu. Siapa sangka ya kan, kayak saya dulu kemarin awalnya coba-coba jalan sore-sore ya kan Kak Robi, lagi promo running ya kan, jalan sore-sore, ada ketemu teman kantor yang cocok, asik diajak lari, oke 2 kilo dulu, 3 kilo, siapa sangka sekarang bisa 10 kilo gitu kan, kayak oke, oh my god, keren banget. Jadi hobi. Jadi sekarang kalau misalnya nggak lari kayak agak ngerasa ada yang kurang gitu. Sehat juga, berkasih juga, gitu kan. Sekarang lagi nyoba padel, pengen sama Bang Ilham nyoba kayaknya saya bilang sama Bang Ilham kan, kayaknya Ilham orang yang ikut padel tuh cantik-cantik deh gitu kan, kayak ngerasa perempuan banget gitu. Kalau misalnya dari segi perempuan ya kan, kayaknya asik nih. Apalagi cewek-cewek kan kalau misalnya olahraga yang penting apa coba? Story kan. Iya, pengen buat story aja, kasih makan Instagram gitu, kayak yang penting orang lihat. Oke. Nah, kalau misalnya lari nih, apa tuh Strava-nya oke udah 5 km, pace-nya 8 gitu kan, kayak oke, keren banget gitu, nggak apa-apa gitu, cobain aja Arifin. Nah, bahas terkait MC tadi gitu kan, perjalanan MC saya teman-teman itu dimulai saat Qiyam. Jadi saat Qiyam waktu itu saya disuruh kakak ko-instruktur ya namanya ya. Nah, kakak ko-instruktur untuk menutup acara Qiyam pada saat itu. Saya sempat nolak, kayak Bang kayaknya Dwi nggak bisa deh gitu kan, kayak malu-malu gitu kan, malu-malu kucing, pengennya kayak dibujur gitu, kayak ayolah gitu. Nggak, jadi kayak Bang kayaknya nggak bisa deh, tapi dengan penguatan si kakak-kakak ko-instruktur tadi kayak bisa Dwi, coba aja. Akhirnya dari situ saya bisa bergabung, saat ini bisa bekerja di Humas dan sering ngisi acara-acara di UMSU dan bisa nge-MC sampai ke Bali gitu kan. Iya, berasalnya dari sini gitu kan, dari mencoba hal-hal baru yang nggak kita sangka-sangka, ternyata ini jalan kita untuk ke depan ini. Ini jangan takut mencoba ya. Iya, coba aja menjadi
memang ada kesempatan kita ya Kak Iya, ya. benar. Dan berhobi juga kan yang Kak ya, sudah terkenal kemana-mana. Masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya kira-kira. Dan mungkin sudah cukup ya. Jadi narasumber kita bahwa ini ibarat wifi ya, makin jauh sinyalnya makin hilang, makin dekat makin kencang. Semoga kita tetap dekat dengan ilmunya gitu ya. Dapat aja bahasa. Dapat aja bahasanya kecil kita hafal namanya komunikasi manusianya. Oke, mungkin segitu dulu ya, ada lagi disampaikan? Udah cukup ya. Dan itu jangan lupa ada saya ilmunya pembahasan penjelasannya sudah cukup jelas. Maka kita akhiri saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya kepada Mas Salam dan juga Mas Salati. Ya semoga kedepannya tetap amanah menjalankan organisasi tentunya jalan-jalan menyenangkan dan lagi dalam surat asing ya. Kalau buat itu rasanya sakit sekali Kak Dewi. Iya, nggak enak. Oke, mungkin ada yang sesi foto bersama dari panitia. Ada? Oh, enggak memperkenalkan. Oke. Balikkan aja. Baikkan aja ya ke MC-nya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.